Tuntunan Sabda, Senin 2 Oktober tahun 2023, peringatan wajib para malaikat pelindung. Injil Matius bab 18 ayat 1-5 dan ayat 10. Ayat emas ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memperingati para malaikat pelindung. Mengapa Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk tidak meremehkan anak kecil? Sebab Allah berdiam bersama orang-orang kecil dan rendah, serta memandang mereka dengan penuh belas kasihan. Para malaikat Allah sendiri yang menjaga mereka. Mereka masing-masing memiliki penjaga. Seperti yang kita dengar dalam ayat 11 pada Mazmur hari ini, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Allah tidak meninggalkan kita sendirian dalam perjuangan kita untuk menolak yang jahat dan memilih yang baik. Para malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutusnya untuk melayani demi mereka yang akan memperoleh keselamatan. Para malaikat adalah pembawa pesan dan pelindung Allah bagi kita. Alkitab penuh dengan contoh-contoh tentang bagaimana para malaikat bekerja sebagai pembawa pesan dan pelindung. Ketika Petrus dirantai di penjara dan dijaga ketat, seorang malaikat membangunkannya di tengah malam, melepaskan rantainya dan membawanya keluar dengan selamat dari penjara, melewati beberapa penjaga dan melewati pintu-pintu yang terkunci. Ketika Petrus menyadari bahwa ia tidak sedang bermimpi, ia berseru, "Sekarang aku yakin bahwa Tuhan telah mengutus malaikatnya dan menyelamatkan aku." Bandingkan Kisah Para Rasul bab 12 ayat 11. Ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa-singa yang lapar, seorang malaikat melindunginya dari bahaya. Bandingkan kitab Daniel bab 6 ayat 22. Para malaikat melayani Yesus setelah pencobaannya di padang gurun dan selama penderitaannya di taman Getsemani. Bandingkan Injil Lukas bab 22 ayat 43. Para malaikat akan hadir pada saat kedatangan Kristus kembali yang akan mereka umumkan untuk melayani pada saat penghakimannya. Bandingkan Injil Matius bab 25 ayat 31. Saudara-saudariku, ada juga malaikat-malaikat yang jatuh. Kita bisa bandingkan dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 9 dan yang digambarkan di dalam Alkitab sebagai roh-roh jahat atau iblis. Kita bisa lihat dalam Injil Markus bab 5 ayat 13, dalam Injil Matius bab 25 ayat 41. Mereka juga berusaha untuk membinasakan kita. Bandingkan 1 Petrus bab 5 ayat 8. Jika mereka tidak dapat membujuk kita untuk menyangkal iman dan kesetiaan kita kepada Kristus, mereka akan berusaha mengalihkan kita dari melakukan kehendak Allah dengan mengalihkan perhatian kita dengan hal-hal baik yang membebani kita atau membuat kita acuh tak acuh terhadap perkara-perkara Allah. Namun, Allah memberi kita pertolongan dari bala tentara malaikatnya, dan Dia memberi kita senjata rohani, yaitu perisai iman dan baju zirah kebenaran. Bandingkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 1-11 untuk melawan si jahat dan dustanya. Melalui karunia Roh Kudus, kita juga bergabung dengan paduan suara para malaikat di surga untuk menyanyikan pujian-pujian bagi Allah. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas tuntunan dan perlindungannya.
Semoga kita selalu mengetahui bimbingan dan pertolongan malaikat-malaikat pelindung kita dalam melindungi kita dari semua yang jahat. Ya malaikat pelindung kami, berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk menolak apa yang jahat dan memilih apa yang baik. Amin.